Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah saum dan mudah-mudahan amalia ibadah kita, saum kita, tilawah kita, infak sedekah kita dan amalia ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat dan khutbah Id, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Fat, kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang mudah-mudahan penting untuk disampaikan dan menjadi informasi yang penting buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan kegiatan Ramadan. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan pasca Ramadan, dan yang ketiga adalah kegiatan terkait semua bidang pendidikan di Masjid Al-Fat. Pertama mengenai kegiatan Ramadan, yaitu iftar jama'i. Alhamdulillah di beberapa hari sebelum Ramadan kami menyebarkan informasi terkait agenda iftar jama'i atau buka puasa bersama di Masjid Al-Fat. Dan telah terkumpul penerimaan infak sebesar Rp43.800.000 dari 137 orang. Kemudian jumlah pengeluaran yaitu Rp41.750.000. Jadi masih ada saldo Rp2.050.000. Yang insya Allah saldo ini akan digunakan kembali untuk saum Syawal, untuk iftar jama'i di saum Syawal. Nah, untuk iftar jama'i ini digunakan untuk keperluan penyediaan makanan atau hidangan untuk berbuka, kemudian untuk sahur, untuk kafalah tukang masak dan cuci piring, kemudian pembelian perlengkapan dapur dan lain-lain. Laporan tertulis ini nanti ditempel di masjid, dan bagi Bapak Ibu yang ingin atau memerlukan laporan dana iftar ini bisa meminta kepada panitia, akan diberikan kopi laporannya. Kemudian yang kedua, kegiatan tarawih dan kultum, alhamdulillah 30 hari telah dilalui dan kami bekerjasama dengan lembaga pelatihan kursus baca Al-Quran LPQ Tarki itu sehingga untuk imam tentunya pembacaan Al-Quran itu lebih sesuai dengan tajwid dan tahsinnya, lebih khidmat. Kemudian yang ketiga yaitu tadarus ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Fatih, itu dilaksanakan setiap ba'da subuh dan alhamdulillah 2 kali khatam. Kemudian sanlat anak-anak 6 tahun ke atas itu setiap Sabtu dan Ahad. Nuzulul Quran, tadarus Al-Quran bersama jamaah Al-Fat. Kemudian yang berikutnya yaitu i'tikaf dan sahur bersama 10 hari terakhir. Jadi alhamdulillah dengan khidmat kami bisa melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir dan juga sahur bersama. Kemudian pengumpulan dana wakaf untuk pengembangan Masjid Al-Fat. Ini perlu kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang telah melihat Masjid Al-Fat, alhamdulillah sekarang lebih megah. Ini berkat bantuan dari para muwakif, diantaranya wakaf berupa material, ada yang mewakafkan dalam bentuk material seperti halnya granit ataupun plafon, kemudian material lainnya, dan ada juga yang berkomitmen tiap bulan untuk memberikan wakafnya. Kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian.
Kemudian laporan pengembangan masjidnya, kebutuhan dana untuk tahap 5 itu yaitu untuk perbaikan di lantai 1 dan 3 itu Rp567.500.000. Penerimaan wakaf Rp376.654. Nah, masih ada kekurangan Rp190.845. Dan ada kewajiban hutang dari panitia ke toko material sebesar 69 juta. Jadi total kekurangan Rp259.845.000. Dengan segala kekurangan yang ada, kami bersyukur Allah memberikan kemudahan, ya, bahwasanya masjid sekarang secara fungsional sudah bisa digunakan dengan baik. Di lantai 1 progresnya tinggal kurang lebih 20% lagi, yaitu untuk pemasangan granit di selasar dan juga perbaikan taman. Untuk lantai 3 itu sudah digunakan untuk aktivitas kegiatan santri tahfiz Quran. Dan untuk di lantai 2 ini progres ke depan yang akan kita lakukan. Kemudian pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kami sampaikan dari laporan unit pengumpul zakat. Telah terkumpul zakat fitrah sebesar Rp20.230.000. Fidyah Rp4.050.000, zakat mal Rp18.100.000, infak sedekah itu Rp14.357.000. Jadi total pemasukan Rp56.737.000. Kemudian pendistribusiannya yaitu kami distribusikan kepada para mustahik yang membutuhkan di sekitar Pasadena. Di antaranya adalah ke RW 02 Margahayu Utara, RW 03 Margahayu Utara, kemudian RW 04 Margahayu Utara, dan RW 08 Margahayu Utara. Jadi di Kelurahan Margahayu Utara ada 4 RW yang kami distribusikan. Ini yang letaknya berada di samping kanan, kiri, belakang, dan depan Pasadena. Kemudian untuk Kelurahan Babakan Ciparai juga ada RW 03 dan RW 05. Kemudian ada juga fakir miskin yang datang ke masjid. Kemudian untuk fakir miskin dan juga para pegawai SOR Caringin yang di depan. Kemudian untuk pemulung. Dan terakhir yaitu untuk Linmas dan Gober Kelurahan Margahayu Utara. Ini sebesar Rp24.290.000. Kemudian untuk pendistribusian zakat mal yaitu untuk Guru Zain Al-Fatih, ya, Ma'had Zain Al-Fatih, kemudian Guru LPQ Al-Fat dan Marbot Masjid serta panitia iftar jama'i itu sebesar Rp6,8 juta. Kemudian pendistribusian dari infak dan sedekah ini diantaranya untuk IT Kelurahan Margahayu Utara, kemudian pengelola SOR, Fisabilillah MUI dan Kelurahan, kemudian Satpam dan Kebersihan, ini alokasi dari infak sedekah, kemudian PPZ Kelurahan dan fakir miskin yang datang ke Pasadena juga. Ini sebesar Rp12.340.000. Jadi total pendistribusian dari mal, infak, dan wakaf yaitu Rp43.430.000. Jadi kalau kami rekapitulasi untuk pemasukan Rp56.737.000. Kemudian untuk pendistribusian sebesar Rp43.704.500. Ada saldo Rp13.032.500 yang insya Allah akan kami alokasikan untuk pengembangan Masjid Al-Fat tahap berikutnya. Nah, ini saldo ini adalah dari pendistribusian dari zakat mal, infak, dan sedekah. Sedangkan untuk zakat fitrah dan fidyah semuanya sudah kami salurkan dan didistribusikan tepat tadi setelah sholat subuh. Jadi sebelum pelaksanaan sholat id sudah kami distribusikan semua. Itu untuk laporan pendistribusian zakat. Kemudian kegiatan pasca Ramadan, yaitu rencananya kami akan adakan saum Syawal. Di sana ada iftar jama'i juga.
yaitu dari tanggal 9 Mei sampai 14 Mei. Dan insya Allah kita agendakan juga halal bihalal, kemudian peletakan batu pertama pembangunan asrama santri tahfiz. Jadi alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan, insya Allah ada hamba Allah yang ingin mewakafkan untuk pembangunan asrama santri yang terletak di dekat kantor RW dan menghadap ke SOR ya, di samping Masjid Al-Fat. Kemudian yang ketiga yaitu terkait bidang pendidikan. Kami ingin menyampaikan juga dengan penuh bahagia terkait dengan bidang pendidikan, yaitu satu Akademi Zain Al-Fatih. Seperti yang Bapak Ibu pernah ketahui, mungkin di Pasadena atau di Al-Fat ini ada santri Akademi Tahfiz Zain Al-Fatih. Ini ada jumlah santrinya itu 18 orang ikhwan dan 25 akhwat. Dan alhamdulillah di bulan Desember kemarin ya, tahun lalu ada 6 orang santri yang sudah hafiz Quran ya, hafal 30 juz Al-Quran. Dan santrinya itu berasal dari 11 provinsi. Jadi Masjid Al-Fat sudah dikenal di 11 provinsi. Di Jawa Barat ya, diantaranya di Bandung, Tasik, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Palembang, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Ya. Jadi alhamdulillah ada 6 orang yang sudah hafiz, dan insya Allah di tahun ini pun sudah ada yang hafalannya di atas 20 juz, dan mudah-mudahan bisa menyusul yang lainnya untuk bisa menghafalkan Al-Qur'annya. Dan bukan hanya menghafalkan Al-Qur'an, tapi juga diajarkan ilmu lainnya seperti desain, kemudian bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian untuk terkait dengan Akademi Zain Al-Fatih ini, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kathiran kepada para donatur, diantaranya yang memfasilitasi asrama di Jalan Akasia B636 dan Jalan Ropina A325. Dan insya Allah di asrama baru yang tadi kami sampaikan yang dalam waktu dekat akan peletakan batu pertama. Untuk kegiatan pendidikan, yang pertama tadi Akademi Zain Al-Fatih, kemudian yang keduanya yaitu TKQ Al-Fat. Jadi di Al-Fat juga ada TK Quran Tahfiz, itu untuk usia 3-5 tahun. Ada saat ini 15 orang, yaitu ikhwannya 8 dan akhwat 7 orang murid. Kemudian ada juga TPQ Al-Fat, ya. Ini yang untuk usia SD. Ini berlangsung pada asar ya, sore. Saat ini ada santri 40 orang. Kemudian yang berikutnya yaitu SD Quran Al-Fat. Ada SD Quran Al-Fat yang jumlah muridnya sekarang 9 orang. Dan kemudian yang terakhir yaitu kelompok tahsin ibu-ibu. 1 pekan per orang itu 2 kali, dan ini udah berjalan 2 tahun lebih. Alhamdulillah pesertanya lebih dari 35 orang. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi info buat Bapak Ibu sekalian. Seandainya ada yang ikut terlibat dengan kami semua di Masjid Al-Fat, kami sangat mengaturkan terima kasih. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita langsung saja ke Al-Ustadz untuk khatib dan imam pagi ini, yaitu Ustadz Dr. A.M. Yusuf LC.MRK. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita langsung mulai saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.